Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya punya alat cek kami professional tool ya. Ini untuk reparasi HP. Saya mungkin sudah review di lain video. Dan ini baru saya mau pakai untuk kebetulan HP saya ini Samsung. Ini terjatuh di jalan ya, nih. Jadi dia posisinya terjatuh tengkurap di aspal, kemudian kayak dilindas ban mobil ya. Jadi ini pecah semua. Ini saya bukan teknisi handphone reparasi, cuma saya penasaran ingin membuka sendiri. Apakah hanya LCD-nya atau apa ya namanya, ada bagian dalam sini yang patah atau retak ya. Jadi kalau LCD-nya saja yang bisa diganti, nanti bisa dibelikan. Karena ini HP baru ya, baru beberapa bulan. Ini Samsung A03s. Dan saya juga belum pernah membongkarnya. Tapi ya saya akan coba buka sendiri ya, daripada ke teknisi ya. Jadi hitung-hitung buat ngisi waktu luang dan juga buat belajar. Oke lah, selamat menyaksikan bagi yang mau menonton. Kira-kira kesulitannya di mana nanti ya. Tapi sebelumnya, sebelum membongkar ini, saya tadi sudah melihat satu video YouTube, cuma saya skip bagaimana cara membukanya ini. Ya semoga dalam prakteknya nggak ada kesulitan ya. Oke, saya buka dulu casingnya. Soft case ya. Ini soft case-nya ya. Kita letakkan, lalu ini handphonenya ya. Jadi semoga dengan alat ini nanti bisa melepas LCD. Kalau bisa nanti kalau hanya rusak LCD-nya nanti bisa diganti ya. Ini layar pecah. Oke, terus ini kita lepaskan triple slot SIM cardnya pakai ini ya. Oke, ini. Oke, ini sudah saya lepas ininya ya. Nah, setelah dilepas ini, itu kalau dalam video ini tinggal dibuka aja ya. Tapi cuma nggak tahu, saya prakteknya ini, alatnya saya tumpahin dulu biar nanti ketahuan mana yang mau dipakai, mana yang enggak, biar nggak repot ya. Ini kalau teman-teman mau beli, ini banyak sekali ya, nanti saya review. Oke, kita pakai apa ya? Kita pakai ini atau pakai ini atau pakai ini obengnya. Ini mata itu. Ini isinya semua ya. Isi dari obengnya ini. Oke, saya mau pakai yang mana untuk mencongkel ini. Jadi ini posisinya ya, teman-teman, kalau dilihat nih. Ini casing. Karbon casingnya ini, jadi dia bentuknya seperti kotak ya. Jadi perangkatnya itu masuk dari atas. Kalau di logika itu masuk dari plug dari atas ke bawah. Kemudian kalau melepasnya juga dari bawah ke atas ya. Jadi tidak ada balutan di sekelilingnya ini karena menyatu dengan yang bawah ini ya. Kalau hujan besar ini. Oke, kita mau paksa pakai ini ya. Ini namanya apa ya? Ini namanya pencongkel kalau nggak salah ya. Jadi pencongkel LCD ya. Nah ini kalau teman-teman bisa dengar, ini layar sudah nggak bisa hidup, tapi ini karena settingan ada alarmnya, jadi dia nyala nih. Ya, nyala terus tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya buka dulu gimana ya ini. Ini saya congkel, kurang tipis ya. Ini kayaknya pakai yang ini masuk nih. Nah, aduh, susah juga ya kalau bukan teknisi ya, amatir ya. Nah ini kita lepaskan bunyinya satu-satu ya. Itu kan bunyi ya, ceklek gitu. Nah tuh bunyi ya. Kita keliling dulu. Nah tuh, nah teman-teman lihat sudah mulai terbuka ya. Jadi kita keliling lagi, kita keliling dari sini. Ini memang kalau alatnya lengkap sih kita tinggal mendorong saja ya. Aduh, sayangnya ini amatir jadi kayak gemetar gitu. Oke, di sini agak susah di pojokan ini karena terlalu. Nah, oke. Kalau udah bunyi berarti udah lepas nih kuncinya ya. Kuncinya hanya model teplak gitu. Nah, ini tinggal didorong pakai yang paling tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalamnya tidak apa-apa meskipun sudah terlindas truk ya. Kalau di pasaran saya tadi mengecek LCD Samsung ini sekitar 600 hingga 800 ribu rupiah. Cuma mungkin kita nggak tahu ya, nanti kita cek lagi yang ori yang mana ya.
daripada dibawa ke Samsung Center nanti mungkin kenanya biaya bongkarnya aja udah ratusan ribu ya. Ini sekaligus belajar. Ini yang paling susah nih pojok nih ya, tapi kita paksa dari sini. Oke, kita paksa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lepas juga ya teman-teman. Nah, ini hati-hati ya kalau membuka HP ini, pasti ada kabelnya ya. Ini kalau pertama kali, saya juga pertama kali mengingatkan ini kabelnya mau dari mana dan kemana. Nih lepasannya ya. Oke, saya taruh di bawah dulu ya. Gemetar guys. Oke. Sayangnya hujan jadi suaranya nggak kedengeran ya. Jadi ini penutupnya. Ini hanya penguncian biasa. Lalu di sini tuh ada kabel ya, tapi kok kayak takut gitu ya. Modelnya nakuk-nakuk ya. Oh, ini kabel ke itu tombol sidik jari ya. Jadi bisa lepas apa enggak ya? Oke ya teman-teman, ini saya lepas dulu. Kayaknya sih bisa lepas ini. Tapi kok saya takut ya. Ya rusak pun tidak mengapa lah sudah. Oh, iya ini tombol nih. Gimana nih? Ini lepasnya gimana nih? Ternyata ngelepas tombolnya bagaimana ini? Oh, ditekan guys, ditekan. Nah, ditekan, kemudian ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Wah, ternyata seperti itu ya. Ini cuma tombol ya. Oke, ini sudah terpisahkan satu bagian. Kemudian di sini, nah, karena LCD-nya di bawah, bagian bawah, komponen atas, kemudian komponen tengah ini baterai. Jadi kita akan melepas komponen atasnya karena terikat baut ya, terikat sekrup. Ini masih bunyi loh teman-teman, masih bunyi ya. Mana nih tombolnya? Oke, kita sekarang menggunakan opingnya. Mana nih? Kita pakai yang plus ya, yang plus. Cuma kalau memperbaiki HP seperti ini emang harus apa ya namanya? Tempatnya harus serius, apalagi buat belajar ya. Ini ada satu. Nah, ini segelnya mana ini ya? Biasanya segelnya ada di sekrup ya. Ini kalau segelnya ya. Oke, kalau dilihat dari sini nih nggak ada kerusakan patahan ya. Jadi ini nggak remuk ya. Tapi ya kita lihat nanti setelah dibongkar. Oke, sekarang kita bagian kameranya dulu. Bagian kamera. Ini sayangnya skrupnya hitam jadi kayak kurang gimana gitu. Wah, terlalu besar guys. Terlalu besar, ini berantakan sekali ya. Oke, aduh. Oke, kita pakai yang kecilnya bisa ya. Oke, ini pas. Ini ada magnetnya ya, jadi kayak gini nggak apa-apa. Kita buka, kita hitung dulu biar nggak keliru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ya. Oke, 8. Kayaknya kurang terang sayangnya. Nah, ini kalau kita ngendorin handphone, ini sebenarnya nggak pakai tenaga ya karena kecil sekali. Dan kalau ngencanginnya pun jangan pakai tenaga karena ini nanti akan merusak ya. Oke, nanti teman-teman kalau lagi proses begini bisa dicepatkan videonya, speednya 2 kali lipat biar nggak terlalu lama. Ini ketutupan kepala saya nggak nih? Oke, 3 lepas. Ini bagian kedua ya yang saya mau lepas. Ya, 3 lepas. Oh iya, bahaya nih, nggak ada tempatnya lagi. Tempatnya saya tempatkan di sini. Oke. Oh, ini sangat hati-hati karena sangat kecil, mata saya sudah minus. Ini lanjutnya ini. Nah, sebenarnya teknik membuka handphone itu yang bagus itu kalau ada 4 sisi, itu kita tidak boleh satu sisi langsung dilepas semua ya, karena itu akan membuat, jadi kalau pojok sini dengan pojok sini, pojok sini, pojok sini. Nah, baru nanti setelah itu berurutan bentuknya zigzag gitu ya. Itu secara teorinya. Tapi dalam praktek di lapangan ya begitu sak penai dewe. Nah, ini dingin-dingin minum teh hangat manis enak nih teman-teman. Bu, teh hangat manis, Bu.
Pulau. Nah, kalau suara saya kecil mohon maaf karena lagi hujan. Mikrofonnya saya cari-cari agak. Mikrofonnya nggak tahu di mana. Oh. Oke, ini sudah lepas ya. Kita cek dulu semuanya sudah bolong ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau melepas seperti ini kalau masih baru ya? Ini masih bunyi loh guys. Nah, kita lihat lipatannya ya, apa? Jalur lepasannya ini. Nah, ini ketemu di sini. Berarti kita dari selongsongnya ini bisa untuk mencongkel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada alat namanya pencongkel kalau tidak salah. Nggak bisa ya? Oh, salah guys. Kita cari celahnya untuk membuka. Mana ya? Jadi setiap handphone pasti ada penguncian dan tempat membukanya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman nih? Oh, saya kurang kesini ya. Terlalu ini. Ini apakah di sini? Harusnya tuh ada tempat untuk mencongkel. Kayak ini ya. Tempat untuk mencongkel, kok nggak ada ya? Waduh, ini dibuat kita bingung ini jadinya. Mana ya? Harusnya sih sudah lepas nih. Kena kau. Nah, kena kau. Ya memang harus, namanya juga belajar. Akhirnya terbuka juga guys. Nah, ini bagian kamera ya. Jadi ini casingnya tertutup begitu saja ya. Oke, ini item kedua. Jadi harus ingat-ingat ya. Kemudian kita mau lepas apa lagi nih? Oke. Mana lagi? LCD-nya menempel kemana ini? LCD-nya ini kalau di video ada lemnya di sini ya. Jadi saya juga agak bingung nih lepas lemnya bagaimana karena dia lemnya cair. Tapi urutannya lepas bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ini sekarang bagian ke bawah. Bagian bawah saya lepas. Nah, ini bagian bawah yang saya ingin lihat karena nah kalau dilihat di sini ya. Ini yang terinjak ban. Jadi ini yang bagian bawah yang rawan patah. Tapi kalau dilihat dari belakang it's fine. Tidak ada retak, tidak ada hal yang riskan. Ininya kenapa ya? Ini bagian apa sih kok kayak gini ya? Jadi dia kayak kena panas ya. Ini karena keinjak kali ya. Ini kenapa sih tadi? Ini bagian cek. Oh, mikrofon guys. Jadi ini kayak cetakannya kena lumer gitu ya. Celek ini ya. Oke, kita buka saja ya, jangan banyak cincong. Nah, sekarang kita terapkan teori simetris dalam membuka. Nah, jadi kalau setelah pojok sini ya teman-teman, ini bautnya sama, jadi campur saja. Lalu ke pojok sini, zigzag modelnya. Oke. Nah, setelah satu garis, kemudian kita ambil yang tengah. Yang tengah ya. Ini tengah ada 2 ya. Terserah lah. Yang penting jangan sebelah dibuka karena itu nanti akan membuat rusak baut karena dia lepasnya tidak berbarengan. Oke, sekarang kita ke sini. Modelnya zigzag ya. Nanti tinggal ke bagian ujung-ujung lagi. Ini bagian sisi yang panjangnya. Kemudian di sini. Bravo. Ini masih bunyi loh guys. Takutnya ini nanti kena komplain apa namanya? Hak cipta Samsung. Ini matinya gimana nih? Ini ya. Ini karena warnanya gelap ya, jadi saya agak kesusahan kok. Lampunya kurang terang, maka saya minus 3. Nggak pakai kacamata loh ini. Nggak pakai kacamata, memperbaiki yang kecil-kecil. Amatir, pulang modal. Nah, alhamdulillah ini sudah lepas. Sekarang tinggal di yang ini ya. Oke. Aduh, bautnya nggak dihitung dari berapa. Tapi kalau misalnya kurang atau hilang, teman-teman bisa membeli skrup untuk HP kok. Jadi dia ada terjual terpisah.
Nah, ini skrup 3 mili ya. Oke, sekarang udah terlepas. Jadi saya penasaran ini bagaimana, karena ini bagian yang terinjak mobil dan kita belum tahu bagaimana cara membukanya. Oke. Oh ya, ini saya lepas dulu kali ya. Ini kayaknya kalau di video ini tinggal diangkat saja kali ya, atau ditarik ya. Oh, ini nih, ditarik nih. Kayaknya sih. Oh, enggak, berhati-hati. Saya agak ragu-ragu. Ini saya buka dulu saja. Congkelnya kurang kecil. Nah. Salah. Taruh sini. Nah. Oke. Nah, ternyata ini juga penutup yang ketiga ya. Ini bagian bawah ya. Jadi bagian ini yang saya dalamnya ada yang melewat ya, guys. Ini bagian. Oke, saya taruh sini. Ini bagian atas, bagian bawah. Ini bagian sini. Dan ini melepasnya gimana ya? Saya agak lupa, apa harus lihat video lagi ya. Tapi HP di kamera buat nyuting. Oke. Sekarang nah, ini kabel ini melepasnya gimana ya? Oke, sudah mulai agak kebingungan ya. Tapi ini kayaknya cuma ditarik saja atau gimana ya? Kok saya ragu-ragu ya? Setelahnya apa ya? Oke guys. Ini serpian kacanya pada masuk ya. Setelah ini apa ini ya? Ini kan harusnya bisa dilepas ini kabelnya ini. Kabel ini kali ya? Ada orang-orang itu ya. Untuk apa? Belum. Apa-apa? Ini kalau putus kabelnya. Oh, ini bisa nih pakai ini dilepas nih. Pakai ini kemudian ditarik nih. Nah, ternyata hanya soket ya, teman-teman. Nah, ini ternyata sudah membuka karena tidak tahu, jadi ya begini ya. Kemudian setelah kabelnya terlepas, apalagi ya? Nah, ini masuknya ke dalam nih LCD-nya ya. Jadi sudah aman. Kemudian ini kayaknya menyatu ya. Oh iya. Jadi untuk melepas LCD-nya, kenapa buka ini dan ini? Ini karena kabel ini terjepit penutup. Kemudian ini terjepit penutup sehingga tidak bisa keluar. Nah, setelah ini tuh tinggal LCD-nya, karena LCD-nya ini ngelem di sini ya. Jadi kita paksa lewat lewat sini nih ya. Ini lemnya ada bekasnya kok, ini kelihatan. Cuma ini lem-leman pabrik, jadi bagus ya, rapi. Tapi kita akan terpaksa pakai ini ya. Ini dari yang dari yang patah saja ini. Oke. Tapi kalau di video ini bisa lepas ya. Mana nggak ada bautnya lagi. Ternyata sudah kebingungan, guys. Gini-gini juga tidak jatuh apa-apa. Ini gagal, guys. Ini nggak ada apa-apa ya. Ini kabel. Ini sih saya yakin ini tinggal LCD-nya nih. Tapi dari mana ya memulainya ya? Nah, ini. Harusnya dari sini. Saya butuh yang kecil ya untuk notok-notok. Ya, siapa tahu betul lah. Yang kecil tipis. Oke, kita pakai ini. Ini susahnya karena ada lemnya ya, jadi tidak sistem baut apa ya. Tapi ini seperti menyatu ya. Waduh, sudah kebingungan ini. Bagaimana membukanya? Ini bagian LCD harus terpisah dengan body. Jadi ini nih.
Tapi kok nggak ada tanda-tanda celahnya ya? Mereka itu masangnya dari mana ya? Apanya dilepas dulu ya? Ini bisakah dilepas? Kita coba ya. Oh, aduh, malah merusak ya. Ini soket apa ini? Ini juga bisa lepas nih pasti soketnya. Nah, ini soket apa ini? Ini baterai nih. Coba ya, baterainya saya buka. Kok nggak bisa ya? Waduh, malah rusak ini. Loh. Masa baterainya ketanam sih? Inilah susahnya baterai tanam ya guys. Jadi kalau kita buka juga bingung. Ini baterainya perlu dibuka apa enggak sih? Harusnya sih tinggal di nggak mau ya. Sampai ini coret-coret noh. Gagal ini. Coba pakai ini. Gak bisa juga. Ternyata masih belum mau. Dan akhirnya apanya ya? Oke, kita pause dulu ya. Saya mau ngopi dulu, bingung. Nah, nanti saya pikirkan lagi. Oke. Ini habis itu ini ya, ini dicongkel nih ya. Ini soket ini congkel. Kemudian bagian ini tuh dilepas. Tapi kalau teman-teman ada pinset, pakai pinset. Nah, ini seperti ini ya. Ini dilepas. Oke, ya, hati-hati nih. Kabelnya terhubung ke sini. Ini bisa lepas apa enggak ya? Ini solderan ya. Jadi ini ke depan ya. Ini di ke depan, disingkirin aja. Ya. Kemudian ini menyatu, kita lepas lagi ya. Dicongkel saja ini. Tetap pakai ini aja. Masih tidak bisa pakai yang satunya lagi. Ini bagian ininya ya, lepasnya yang susah nih. Jangan pakai Oke, kita pakai apa ya? Oke, ini menyatu dengan ini dilepas ya. Pakai ini. Nah, oke, pelan-pelan ya. Nah, ternyata mudah ya. Ini hati-hati. Ini ya, ini bagian berikutnya ini kayak gini ya. Jadi ini kita pindah kayak gini. Oke, nah sekarang ini rontokannya ya. Ini aluminium ya, ininya. Nah ini yang jadi PR adalah lemnya ini ya. Ini di lem, jadi kita kalau punya pemanas ini dipanasin keliling. Nanti biar lemnya meleleh, terus bisa pakai pendorong ini ya, dicongkel ya. Jadi memang ini ada lemnya ya. Nih, ini bekas lem. Ini kalau dipanasi nanti meleleh, kita baru bisa bongkar ya. Tapi saya nggak punya pemanas nih, gimana dong? Kita coba paksa aja deh. Kita coba paksa. Dari sini. Oke, kita akalin dulu. Oke, karena ini bagiannya udah rusak, nggak ada pemanas ya, kita paksa pakai yang runcing aja untuk merusak ini. Maksudnya yang pecah ini kemudian kita keliling ya.
Nah ini kalau udah bisa masuk, ini kan udah pecah ya, jadi kita nggak usah ragu, jadi tinggal keliling aja ya. Ini tadi ketusuk ini nih. Nah nekan ini nih, nekan ini untuk membuat jalan ini ya, untuk membuat jalan membukanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jadi tahu ya. Ini sudah mulai terbuka, kita paksa pakai. Ini rontokannya banyak sekali. Ini rontokannya bahaya ya, di tangan ya, tajam. Oke, kita paksa aja ya, kita paksa ini ya guys. Ini kita paksa saja. Aduh, banyak rontok. Oke, kita terus paksa, kita melawan lem tanpa panas. Oke, kelihatan nggak ya? Kita paksa terus ya, nggak kuat ya. Oke, rusak semuanya. Oke ya, seperti ini. Ini terpaksa melawan lem tanpa panas. Oke, bahaya ya ini. Hati-hati. Akhirnya lepas juga ya. Lepas juga ya guys. Nah, ini masuk ke sana ternyata. Nah, ini adalah yang kita beli nanti LCD-nya ini ya. LCD-nya ini. Ini benar-benar sudah parah sekali ya, sudah nggak nyala ya. Pecah seperti ini. Ini sebenarnya bukan karena tempered glass-nya saja ya, karena ini nggak ada tempered glass. Maksudnya tidak ada tambahan tempered glass karena ini sudah Gorilla Glass. Jadinya saya nggak tambahin, tapi malah jadi begini ya. Oke, jadi ini sudah berhasil melepas secara amatir ya. Kemudian nanti ini area ini dibersihkan nanti untuk pemasangan yang barunya. Nanti untuk pemasangan barunya kita menunggu ininya datang ya. Ini kebetulan belum datang. Jadi ternyata keterlindas ban mobil ini alhamdulillah ininya selamat ya. Selamat, tidak ada retakan. Maksud saya kalau misalnya keterlindas ban, kalau misalnya ini ikut hancur itu sudah berat. Ininya hancur, ininya penyok, apalagi bagian sininya ya, bagian kamera pecah segala macam. Nah, tapi ini masih apa ya? Insya Allah masih bisa diselamatkan ya. Karena kalau dilihat dari kondisi fisiknya, ini benar-benar ininya sih hancur, tapi dalamnya masih utuh. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti pemasangannya edisi selanjutnya. Oke, sip. Terima kasih.